Marilah kita simak bersama tausiah takziah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad bin Yati LC SPD MH, Ketua Dewan Masjid Indonesia Lampung, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'awwanah Lampung Tengah, Pimpinan Pondok Pesantren Islam Sains Al-Quran Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya dipersilakan dengan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang mulia Bapak Dr. Haji Leksi Mamonto SHMH Bapak Rio, sekeluarga besar, yakni Sohibul Musibah, Ketua Pengadilan Tinggi Manado Provinsi Sulawesi Utara, yang mulia para hakim tinggi yang bisa hadir pada kesempatan malam hari ini, yang saya muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para pejabat eksekutif dan legislatif dan juga yudikatif. Di sini ada Ibu Yasti Suprojo Moko Ago, ada juga Bapak Insinyur Lini Mokodompit selaku PJ Bupati Bulamongondo dan mantan Bupati Bulamongondo, dan yang saya hormati segenap para hadirin hadirat tamu undangan. Andai kata tidak bisa disebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu undangan sekalian, dan insya Allah kita semua akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita diundang dan juga masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi undangan Bapak Rio atau Bapak Ketua Pengadilan Tinggi atau Sohibul Musibah ini semua adalah anugerah. Karena malam demi malam atau hari demi hari kita senantiasa diberi kesempatan oleh Allah SWT. Maka oleh karena itu, doa sesudah bangun tidur itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini bukan doanya anak TK ini yang membuat kita harus gengsi membacanya setiap bangun tidur, baik siang maupun malam. Ini bukan berasal dari hadis yang dhaif, tetapi ini berasal dari hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim. Nabi mengajarkan setiap mau tidur, Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku bisa hidup dan aku bisa mati. Dan setiap kita bangun tidur pun disunnahkan untuk membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah. Pujian makhluk kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, pujian Allah kepada makhluk, semua pujian itu milik Allah. Karena yang memiliki nafas ini Allah, yang memiliki ruh ini Allah, yang memiliki jasad ini Allah, yang memberikan kesempatan sehat juga Allah, yang memberikan sehat jasmani, akal sehat juga Allah.
Jadi semua pujian yang melekat dan dinisbatkan kepada kita, hakikatnya pantasnya hanya untuk yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun izinkanlah sebelum kita lebih dalam membahas masalah ini, saya Ahmad Dimyati atas nama pimpinan Dewan Masjid Indonesia Provinsi Lampung menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada Bapak Dr. Haji Leksimamonto SHMH, karena sepengetahuan saya beliau ini calon ketua umum Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Amin ya Rabbal. Atas wafatnya istri tercinta Ibu Hajjah Fitriwati Koto, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa almarhumah, Allah tutupi segala kekurangan almarhumah, dan Allah jadikan amalan kebaikan selama mengabdi menjadi istri amalan terbaik sebagai istri salihah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, setiap diri manusia ini pasti akan mati sebentar. Mati ini kalau orang Mongondo ini kasar atau tidak ya? Nah, kalau orang Jawa ini mati ini kasar, meninggal dunia begitu ya. Setiap diri manusia pasti akan mengalami proses meninggalkan dunia. Kalau mati lebih cocok meninggalkan dunia karena tetap masih hidup sebenarnya. Walikulli ummatin ajal, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. Setiap umat, kita ini umat Nabi Muhammad SAW, ada lagi umat Nabi Musa, ada lagi umat Nabi Isa. Setiap umat ada ajalnya. Ajal itu bahasa Arab artinya jatuh tempo. Kalau dalam istilah ekonomi syariah, di sini ada para insan cendekia, para sivitas akademika pasti lebih paham masalah ini. Ajal itu artinya jatuh tempo. Kenapa? Karena ruh ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ucapan bela sungkawa yang bisa kami sampaikan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita ini lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita hanya kepada Allah raji'un, akan kembali. Lalu diiringi dengan doa begini. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu titipan doa ketika bertakziah. Boleh bersama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Allahumma ujurhu fi musibatih wakhluflu khairam minha. Allahumma ujurhu fi musibatih. Ya Allah, jadikanlah musibah yang menimpa Bapak Dr. Haji Leksimamonto sebagai pahala besar. Lalu wakhlufhu khairam minha, gantilah kedukaan itu dengan pilihan terbaik darimu ya Allah selama beliau hidup dalam dunia. Apakah itu pengabdian? Sebentar lagi beliau ini kan mau paripurna ya, purna tugas ya, benar nggak Papa Rio? Saya coba ikut-ikutan orang sini nih, Papa Nova, Papa Ais, ini Papa siapa itu Pak Ketua BTM nih, Papa siapa? Papa Inah, Papa Nai, lagi Papa Indi. Jadi saya coba istilahnya Papa Rio, mohon izin ya. Jadi kalau misalkan kita ini setiap kali ada bertakziah, jangan lupa doakan Allahumma ujurhu fi musibati wakhlufhu khairam minha. Nah, kira-kira pilihan terbaik apa yang akan Allah ganti? Biarkan Allah yang memutuskan. Kewajiban manusia hanya berikhtiar. Apakah beliau setelah purna tugas mungkin mau ngajar ngaji? Karena beliau ini calon ketua Dewan Masjid Indonesia.
Mungkin beliau nanti punya program-program Akademi Khatib Indonesia. Tahun 2020 mohon izin saya diundang di Istana Wakil Presiden meluncing Akademi Khatib Indonesia. Cuman yang melaksanakan itu Pak Rio, cuman kami di Lampung. Karena apa istilahnya itu la yamutu wa la yahya. Tidak bisa metu karena nggak ada biaya gitu. Begitu kira-kira. Kami melakukan pendidikan 12.700 imam dan khatib. Saya bekerja sama dengan seluruh pimpinan daerah, baik wali kota, bupati, bahkan kapolda, bahkan kalau perlu kepala binda saya rayu juga untuk hadiahnya begitu. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau SK-nya sudah keluar, Pak Sekjen lantik begitu, boleh kita nanti berkolaborasi, duet maut boleh. Untuk kebaikan Bolang Mongondo Raya, khususnya umumnya Provinsi Sulawesi Utara. Amin ya Rabbal. Atau mungkin beliau ingin menambah pengabdian beliau, karena saya dengar beliau ini pernah mengabdi sebagai ketua PN di Jakarta ya, Jakarta Pusat, Jakarta apalagi, Jakarta Timur, Jakarta Barat, sampai ke Medan begitu ya. Masya Allah, beliau ini istilahnya ini sudah matang dan harus dipahami beliau ini mufti kalau dalam syariah ini. Kalau dalam hukum syariah beliau ini mufti karena beliau hakim. Jadi makanya di dalam kaidah fikih itu dikatakan ya, hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Begitu. Keputusan hakim itu bersifat tetap dan mengikat, menghilangkan khilaf, menghilangkan perbedaan pendapat. Jadi kalau sudah hakim memutus sudah selesai, sudah. Begitu kira-kira. Itu saya buat video itu, kutip kaidah fikih itu ketika zamannya corona. Saya kolaborasi sama Polda Lampung untuk memberi himbauan-himbauan begitu. Nah, jadi kalau misalkan beliau sudah kenyang nih berkeliling Nusantara mengabdi sebagai mufti, karena beliau bilang, oh ini orang salah orang itu, berdasarkan pertimbangan hukum, bukti, alat bukti yang sah begitu tentunya. Beliau ini mufti, mujtahid beliau ini, berijtihad ketika memutuskan hukum itu sebenarnya. Jadi saya yakin analisis beliau itu tajam, pengetahuan beliau luas. Jadi saya pikir sangat sayang kalau masyarakat tidak meminta beliau untuk mengabdi di hal lain, misalkan apakah nanti jadi guru ngaji atau jadi anggota DPR RI atau apa, terserah. Allahumma amin ya Rabbal. Intinya orang yang hebat ini kita doakan untuk terus mengabdi untuk kebaikan bangsa dan negara, khususnya untuk agama. Bapak Ibu sekalian, tamu yang saya hormati, jujur saya tidak dipesan Pak, karena saya ini baru datang dan saya asli Cirebon, tinggal di Lampung, bolak-balik Belitung, Lampung begitu, pesantren di Bangka. Nah, apa yang hikmah ingin kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, bahwa setiap manusia itu pasti akan merasakan proses meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia dalam arti rohnya saja yang lepas dari jasad. Makanya ada psikologi mengatakan hanya 3% saja hidup manusia itu menggunakan jasmaninya. 97% manusia sangat membutuhkan kesehatan rohaninya. Saya doakan semoga beliau 1 tahun lagi mengabdi di kehakiman, dalam yaitu mengakhiri jabatannya husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Baik ujungnya begitu. Ya. Kalau rohaninya rusak, bisa maling itu orang. Kalau rohaninya rusak, suka bohong itu orang. Kalau rohaninya rusak, penyakit hati yang namanya malas, sombong, ya, adigung kata orang Jawa itu. Ada lagi namanya itu buruk sangka, cari-cari kesalahan orang. Ini semua numpuk di hatinya, maka metaphysical healing, metode metaphysical healing Ibnu Sina mengatakan orang ini dikit demi sedikit akan terpapar penyakit jasmani, karena rohani rusak bisa berakibat penyakit jasmani. Hadirin yang saya hormati, roh lepas dari jasad, lalu kemana roh ini? Apakah sudah di surga? Ya, kadang-kadang kita suka mendengar nih, ya, kita orang Islam ini selalu mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
telah berpulang ke rahmatullah gitu ya, telah berpulang ke surga Allah begitu. Ini kita orang Islam gitu, sering dengar di mana-mana begitu. Harus diketahui, orang yang sudah meninggal dunia itu adanya di alam barzakh. Alam apa? Alam barzakh. Barzakh itu dindingnya tebal. Kata Nabi SAW, inna awwala manzilin min manazilil akhirah, sesungguhnya permulaan dari akhirat adalah alam barzakh. Dia, kalau memang dia itu selamat di alam barzakh, maka dia akan selamat ketika di alam akhir. Dia dapat memandang sebelah kanan kehidupan anak cucu, suaminya, keluarganya yang ada di dunia. Dia kira sebelah kiri dia bisa melihat neraka tempatnya kalau dia ahli neraka. Sebaliknya, kalau dia ahli surga, dia akan tengok sebelah kanan tempatnya di surga, dan dia akan menengok sebelah kiri perilaku keluarganya, suaminya, anak cucunya yang ada di dunia. Maka jangan lupa, setiap amal, setiap pemberian, baik itu uang, air putih sekalipun, atas namakan almarhumah, maka insya Allah kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, semuanya sampai kepada almarhumah. Amin ya rabbal. Di alam barzakh itu hadirin yang mulia, baru 7 langkah terakhir ditinggalkan oleh orang yang mengantarkan jenazah duka ini. Datang malaikat namanya Munkar dan Nakir. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi dikisahkan, disampaikan bahwa Munkar Nakir itu, kalau Munkar itu warnanya hitam, sedangkan malaikat Nakir itu warnanya biru. Idza qubiral mayyitu, ketika mayit sudah dikuburkan, maka datanglah 2 orang malaikat. Atahu malakani, datang kepadanya 2 malaikat. Aswadani, yang pertama yaitu hitam warnanya, pakaiannya, kulitnya hitam. Yang kedua adalah azraqani, warnanya biru. Dia akan bertanya perihal tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi kita, mohon maaf, bagi Bapak Ibu yang non muslim, ini versi kita, keyakinan umat Islam. Datanglah malaikat Munkar Nakir. Munkar Nakir ini Bapak Ibu diibaratkan sebagai penyidiknya Allah begitu kira-kira. Pengadilan itu cuma ada 2. Yang satu dilakukan oleh Papario di dunia, yang kedua, karena beliau hakim kan, yang kedua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi kalau di kubur itu tidak ada pengadilan, ditanya saja, disidik saja, dilidik dulu habis disidik begitu kira-kira. Dan penyidik ini, waduh, melebihi penyidik KPK pastinya, melebihi penyidik Polri, melebihi penyidiknya kejaksaan. Karena dikisahkan mereka datang seperti kagetnya halilintar datang. Coba kita tes ya, paham? Mereka datang mengagetkan, marbuka, nggak kaget ya? Begitu kira-kira. Bayangkan kita lagi tenang-tenangnya begitu, tenang, baru ditinggalkan, masya Allah, sedang tenang, ditanya, marbuka, siapa Tuhanmu? Bisa jawab kira-kira? Kalau dia memang setiap hari, tiap malam menyembah Allah, dia pasti bisa jawab. Marbuka, jawabnya apa? Allahu Rabbi. Allah Rabbku. Rabb itu artinya yang mengatur hidupku, yang menjadi tujuan hidupku. Kalau dia zuhur yang diingat itu adalah sapi, asar waktunya sholat dia ingat sapi, maghrib dia ingat sapi, isya ingat sapi, subuh ingat sapi, meninggal dunia di jam 7 pagi, masuk liang lahat, masuk alam barzakh, datang Munkar Nakir, marbuka, jawabnya sapi itu. Karena yang merepotkan hidup dia itu sapi, yang jadi tujuan hidup dia itu sapi. Kadang-kadang yang punya sapi belum mandi, sapinya udah mandi. Pernah lihat nggak? Diguyang kata orang Jawa itu. Jadi orang yang punya belum mandi, tapi sapinya sudah diguyang, sudah dimandikan begitu. Kalau siang tidak ingat Allah, sholat dia tinggalkan, diingatnya duit. Asar diingatnya duit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bodoh, sekedar panggilan saja itu. Ya.
maghrib ingat duit, duit aja. Padahal masya Allah ya. Kalau misalkan yang dibawa mati itu duit, tidak akan dibawa mati. Orang yang di dunia itu yang akan menerima warisan duit yang kita cari. Maka harus pandai bersedekah, harus pandai berzakat, begitu ya. Duit dia ingat zuhur, dia tinggalkan sholat, ingatnya duit aja, proyek. Wah, ngomongin kalau masalah bisnis tuh fasih sekali dia. Kalau masalah ngomongin perkara-perkara itu fasih sekali. Walaupun azan tak berhenti sama sekali. Dia lupa nafas ini diberi oleh Allah. Dia lupa waktu corona kemarin, ada namanya raja di dunia ini kemarin sempat 2 tahun meraja. Corona namanya rajanya itu. Orang mau kayak apapun diatur sama corona itu. Bener nggak? Protokol sholat, jangan rapat-rapat, nggak usah medsos, diatur sama itu. Baru makhluk Allah yang terkecil namanya corona. Ini sang maha penciptanya corona, itu Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan hidup kepada kita. Nafas kita inilah yang melekatkan jasad dan roh ini. Kalau nafas ini sesak nafas, kayak kena corona kemarin, aduh, ibu punya duit miliaran mau masuk rumah sakit, semua orang butuh rumah sakit, tidak guna duit itu. Bener gak Pak? Kemarin orang berebut rumah sakit kan, walaupun kita banyak duit, tapi kalau sudah banyak ribuan orang mengantri sama-sama ingin dilayani, mau pejabat mau apa, tak guna itu. Masya Allah, hanya membela, apa sih yang dibela? Nafas, supaya sambung menyambung jadi satu kehidupan, begitu. Bapak ibu sekalian rahimakumullah. Jadi bagaimana ketika kita pengen ditanya mar rabbuka, jawabnya Allah Rabbi. Jadikanlah Allah sebagai Rabb kita, sebagai tujuan hidup kita, sebagai yang kita pikirkan siang dan malam. Bagaimana menjadi seorang abdi negara yang beriman, abdi negara yang takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak juga sebagian kita yang tidak takut dengan Tuhan, bersumpah demi Tuhan, besoknya OTT. Nauzubillahi min. Begitu hadirin. Bagaimana kita ketika ditanya waman nabiyuka, siapa nabimu? Jawabnya apa? Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Jadi kira-kira diakui nggak sama Rasulullah itu? Sholat sunnah tidak pernah, masya Allah. Sholat wajib aja sudah syukur mau anto itu. Sudah syukuran itu, mau sholat wajib saja. Baca sholawat kepada Nabi tidak pernah. Al-Barzanji pun alergi dia. Waduh, pokoknya pengen jawab Allahu Rabbi wa man nabiyuka Muhammadur Rasulullah agak susah kayaknya. Kenapa? Karena ini tidak bisa menjadi hafalan. Bapak Ibu, saya contohkan, misalkan saya sering kadang kan sempat ngambil kuliah hukum juga. Itu orang sehebat-hebatnya orang, tukang tipu, tukang bohong, kalau ketemu penyidik senior mau bohongnya kayak ketahuan gitu ya. Itu belum ketemu malaikat penyidiknya Allah, begitu. Jadi mau dihafalkan sehebat apapun skenario itu untuk menutupi amalan buruknya di dunia, pasti terbongkar seketika, hadirin, lewat ucapan yang kaget tiba-tiba tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Allah mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Terus selanjutnya kitabnya dan seterusnya. Lalu bagaimana cara kita bisa menjawab itu semua? Bagi orang yang meninggal dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, kata Nabi begini: "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Ketika anak cucu Adam sudah meninggal dunia, maka putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Yang kedua yaitu wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu wawaladun salihun yad'ulah, walad, anak salihun yang salih, yang taat, dan sifatnya anak itu yad'ulah, mau mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, pertama sedekah jariyah.
ulama mentafsiri ayat tentang sodakoh di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Sodakoh itu ada dua, ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Sodakoh bedakan dengan infak. Setiap zakat pasti sodakoh, setiap zakat pasti sodakoh, karena sodakoh itu diambil dari kata tasdik. Intinya adalah karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Sodakoh yang wajib ini pertama zakat. Orang kalau tidak mau bayar zakat, dia tidak hanya akan dihukum secara pidana oleh Allah, dia juga pasti akan dapat tuntutan oleh orang fakir, miskin, sabilillah, riqab, yang 8 asnaf itu. Secara perdata, pokoknya dibuat bangkrut orang itu. Secara pidana dia akan merasakan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai urusan pidana itu, penyitaan secara perdata. Oh, dia sudah bangga, dia amal solehnya, sodakohnya banyak, zakatnya berlimpah ruah, tetapi baru senyum sebentar dari neraka yang pembersihan karena nggak melaksanakan zakat, itu tetangganya yang lil fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, ya, apalagi mu'allaf qulubuhum, orang yang sedang pengen belajar Islam, pengen belajar taat tapi kurang modal, atau mungkin riqab, budak sahaya tuh TKW TKI yang ingin membebaskan diri dari hukuman mati. Alhamdulillah Lazisnu beberapa tahun kemarin melakukan pembebasan dengan menggunakan zakat atas nama riqab. Ini riqab. Itu orang-orang 8 golongan itu akan berkumpul nungguin orang kaya yang baru selesai secara pidana tadi. Dia akan dilakukan gugatan secara perdata, penyitaan aset pahala-pahala sampai habis, menjadi orang yang amat rugi serugi-ruginya. Na'udzubillahi min. Begitu kira-kira. Sodakoh yang wajib yang kedua adalah kifarat. Ini kifarat jabatan nih, sumpah nih, aku bersumpah tidak akan begini, tapi melanggar sumpah, bayar kifarat itu. Misal, tapi insya Allah para hakim tinggi, para pengacara, ahli hukum di sini insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu ada kifaratnya itu. Yang ketiga lagi, ada lagi kifarat lagi, banyak. Ada fidyah, ibu-ibu yang hamil tidak puasa, atau ibu-ibu yang haid, atau dan seterusnya. Atau ada orang tua yang meninggal dunia punya qada puasa tidak dibayar oleh ahli warisnya. Itu semua ada kifarat, fidyah dan seterusnya, termasuk sedekah wajib. Sedekah sunnah yang kedua. Sedekah sunnah itu ada wakaf, ada hadiah, ada hibah, apalagi saya belum nomor 3 ini. Wakaf ini saya misalkan punya tanah milik saya kasihkan untuk pondok pesantren. Nanti kita akadnya di Badan Wakaf Indonesia, yang ngasih SK Nazir BWI, kalau tidak ada BWI adanya KUA. Itu. Tapi ini sangat riskan. Badan Wakaf Indonesia BWI secara nasional mencatat 70% tanah wakaf bermasalah. Ada lagi hibah. Hibah diberikan begitu meninggal dunia bapak ibunya, anaknya tidak pandai menjaga amal soleh bapak ibunya untuk pondok pesantren, untuk masjid, digugat karena dia memang ahli hukum, digugat ternyata lebih daripada 1/3 tirkah mayit, itu kan bisa dibatalkan. Itu ada perdata begitu ya. Maka saya bilang, saya waktu di Bangka sempat diambil lagi tanah 16,5 hektar itu. Makanya saya bilang, insya Allah saya pengen bikin buat pesantren, tapi akadnya silahkan hibah wakaf, tapi legalitas formal secara yuridis ya, secara de jure jual beli, untuk menjaga amal soleh kita bareng-bareng. Ada anak santri ribuan mungkin nanti ke depan, ada banyak orang yang berharap berpendidikan di situ. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai gugat menggugat, mengganggu amal soleh almarhum almarhumah bapak ibu tercinta. Bapak ibu sekalian rahimakumullah, itulah yang disebut sebagai sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Yang kedua,
yang bisa diandalkan sebagai backing di alam barzakh oleh almarhumah atau almarhum adalah apa? Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Begitu. Sebagai seorang santri, saya tahun 97 masuk Pondok Pesantren Lirboyo, keluar 2001. Tapi sebelumnya ngaji, sempat ke Al-Azhar Kairo Mesir tahun 2001, pulang 2005 awal. Senangnya belajar terus begitu, padahal mahal kuliah ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, di mana-mana tempat kita mendirikan pondok pesantren, kalau bisa itu ada program yang namanya gratis. Tapi gratisnya harus berkualitas. Misalkan dia hafal juz 30, atau dia kaum du'afa, atau dia yatim piatu, itu baru berkualitas. Tapi seperti di Mesir, pemberian hadiah atau pemberian biaya pendidikan itu setiap bulan cash. Begitu dia kualitas belajarnya, kualitas menghafalnya jelek, bulan depan diturunin jumlah uang yang diterima. Target bulan depan kamu harus hafal ini sampai sini. Ternyata bulan depan kita tidak bisa menjangkau ini karena sering main, mungkin ngelihat tubuhnya Fir'aun atau pengennya gemar haji, bolak-balik haji terus begitu. Itu biasanya kalau mahasiswa yang lama di Mesir itu tukang jalan-jalan itu. Ya, itu biasanya ditagih dikurangi, ditagih bisa kadang-kadang dia suruh pulang ongkos sendiri, nggak boleh tempat di apartemen milik Al-Azhar. Itu namanya pemberian biaya pendidikan yang produktif berdasarkan azas manfaatnya itu. Hadirin yang mulia rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat yang paling terkecil ini, saya ini tinggalnya di Siti Rahma, kadang-kadang di At-Taqwa, bukan di masjidnya, di rumah sebelahnya gitu ya. Itu ada Pak Imam, Papa Ais ada ya dan teman-temannya itu ngadain kegiatan baca Iqra untuk bapak-bapak yang sudah paripurna, itu sudah purna tugas hidupnya di dunia ini, sudah sepuh lah, termasuk yang kemarin meninggal itu kayaknya salah satu ini ya, Pak Ketua BTM-nya ini. Itu luar biasa, walaupun alif ba ta sa, saya yakin kalau nanti menjadikan wasilah beliau bisa ngaji, insya Allah pahala akan mengalir untuk guru ngajinya, untuk yang memfasilitasinya, bahkan yang mendukungnya sekalipun. Amin ya robbal. Bahkan sudah berapa kali wisuda Pak? 5 kali. Sudah banyak wisuda. Bapak-bapak tua saja sudah wisuda coba. Wis itu sudah maksudnya. Sudah wisuda lagi. Jadi bapak-bapak juga nggak kalah, pengen wisuda juga kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu ilmu bermanfaat. Kalau misalkan nanti Papa Rio bisa jadi ketua DMI, meningkatkan kualitas khotib, saya Papa Rio mohon maaf, saya kadang kurang cocok kalau ada khotib khutbah kok melihat teks gitu, kok kalah sama Jaula gitu. Tahu Jaula? Jamaah tabligh begitu. Itu jamaah tabligh walaupun bertato, sini lubang-lubang, kalau suruh bayan, jago mereka. Suruh ceramah, jago. Ini khotib naik ke atas mimbar, kalau bisa ya, kalau sekedar panduan bolehlah, namanya juga kita kan orang kantoran atau banyak kesibukan. Tapi kalau nyontek sama panduan kan beda begitu ya. Yang lebih bahaya lagi pernah saya temukan, dia copy paste dari Google, di situ ada tertulis HTI-nya tentang khilafahnya. Dia kepala KUA, khutbahnya di Polres lagi. Kacau bener orang ini. Paham? Cari mati. Khutbahnya di Polres, jabatannya kepala KUA, teks khutbahnya hasil copy paste, isinya materi tentang pembelaan khilafah. Cari mati orang itu. Untungnya cuma di blacklist doang itu. Ini kan sangat memprihatinkan. Maka Dewan Masjid Indonesia Lampung sangat ingin mendorong menghasilkan khotib-khotib yang memang serius, dari memulai cari konsep yang bagus, begitu seterusnya. Makanya insya Allah mayoritas khotib di Lampung sudah kita tidak bolehkan lagi pegang teks, kecuali yang memang sekedar panduan, ayatnya misalnya gitu, hadisnya begitu ya. Ini adalah salah satu ilmun yuntafa'u bih, insya Allah itu Bapak Rio. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang terakhir yaitu waladun salihun yad'ulah.
anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Jangan salah, tahlilan ini hanya minta bantu doa. Yang paling utama yang dinanti oleh almarhumah itu adalah doa dari keluarganya yang ada di alam dunia. Makanya penting orang tua itu membekali anaknya akhlakul karimah dan juga agama. Jangan sampai jadi orang Islam kok nggak bisa baca Quran. Wah, masya Allah. Ini kadang-kadang nggak bisa baca Quran, pede lagi. Aduh, sedih saya begitu. Ya, baca Quran tajwidnya yang beres. Ya, walaupun hanya sekedar yang beres Fatihah saja kan enak. Khususon hadiyatan ila rohi ibunda tercinta Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Begitu kan? Kita kirim doa untuk almarhumah Ibu Hajjah Fitriwati. Liridhoillahi ta'ala bisyafaati Rasulillah SAW. Khususon hadiyatan ila rohi Ibu Hajjah Fitriwati Koto. Syai'un lillahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini sangat penting, akhlakul karimah dan agama. Kalau anak kita tidak paham akhlakul karimah, masya Allah, bapak datang ke tempat menantu seperti orang asing mau numpang makan. Tapi kalau anak kita sendiri kita didik akhlak, anak kita yang akan memilih wanita-wanita yang berakhlak sebagai istrinya. Datang papa mantu ya, papa mantu datang pengen jenguk cucunya, masya Allah, karena akhlaknya karimah tadi. Assalamualaikum kata papa mantu kan, kata menantu waalaikumsalam, masya Allah. Nah ini ada apa namanya, aki, tete, tete kata sini, ada tete datang, masya Allah, bahagia kita, merasakan menghabiskan waktu masa pensiun kita melihat wajah anak menantu sumringah kedatangan kita, disodorkan kopi, makan, padahal kita nggak mau makan, nggak mau ngopi. Akhlak yang indah saja sudah mengenyangkan hati kita. Coba kalau akhlaknya masya Allah tidak karimah, datang kita, assalamualaikum, kata anak mantu kita, waalaikumsalam. Pak, kira-kira papa mantu seneng nggak gitu? Datang assalamualaikum baik-baik, begitu disambut wajah merengut, ininya naik ke atas begitu, ininya naik jeblek ke bawah gitu. Kira-kira bapak sedih atau tidak melihat mantu yang seperti itu? Kalau sedih, sebenarnya kita itu merunutnya dari anak kita. Itu yang pertama, akhlak sangat penting. Yang kedua, pentingnya agama, Al-Quran penting diajarkan ya, tentang agama, tentang sholat, tentang puasa dan segala macam. Inilah yang akan kita bawa dari mulai alam barzakh sampai alam akhir. Itu yang namanya, mohon maaf, gelar panjangnya seperti apa. Misalkan profesor, doktor, kiai haji ya, bla bla bla, SH, MSc, panjang sekali. Ujungnya gajian itu bukan untuk bapak ibunya, gajian buat siapa? Buat istrinya. Paling nyangkut dari 1 juta nyangkut 200.000. Bener gak? Yang rutin kan dikasih istrinya, emang kewajibannya kan begitu. Nah, yang bisa kita terima di masa tua bahkan setelah kita meninggal dunia adalah akhlakul karimah dan agama yang sudah kita tanamkan kepada anak cucu kita. Masya Allah. Kesimpulan pada malam hari ini pengajian kita, kajian duka takziah ini, pertama, bahwasannya orang yang sudah meninggalkan dunia hari ini masih ada di alam barzakh. Dia menanti alam kebangkitan, di mana hari ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama, orang-orang beriman akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang sejuk. Tiupan kedua, itu agak kencang tuh. Hancur tuh. Tiupan ketiga, dibangunkanlah orang-orang yang meninggal dunia, digiring ke alam mahsyar. Semuanya digiring, dijadikan satu. Maka
Jangan, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, jangan permalukan bapak ibumu di ahli kubur dengan kelakuanmu, karena ahli kubur akan melihat sebelah kanan tempat dia di surga atau neraka, sebelah kiri dia akan melihat kelakuan atau perilaku keluarganya yang ada di dunia. Maka insya Allah mudah-mudahan Bapak Dr. Haji Alexi Mamonto SHMH, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah mencintai almarhumah dan mendoakan yang terbaik untuk diri dan keluarganya. Amin ya robbal. Mungkin itu saja sepatah kata dari saya. Mohon maaf kalau ada silap kata, apalagi etika saya, karena saya orang Sunda kadang berbeda cara kata ngomongnya dengan orang Mongondo. Mohon dimaafkan ya Pak ya. Mungkin itu saja dari saya. Syukur mu'anto. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.